Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa sallam. Mahasiswi yang saya cintai, saya muliakan, kita lanjutkan kuliah Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Sudah lama tidak masuk, tiba-tiba kalian sudah besar-besar dan tua-tua ini ya. Pertemuan yang lalu masih kecil-kecil saya lihat itu, sekarang sudah tua-tua. Mari kita mulai halaman 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Ahsani. Anwa'u ulumil hadis, macam-macam ilmu hadis. Yaqsimu aksarul ulama al-hadisan nabawiyya ila qismain maqbulun wa mardudun. Yaksimu, membagi, sama yuksimu, maaf ya, yuksimu, membagi. Juga tidak ada harokatnya, jadi kadang salah-salah. Membagi, mengelompokkan, mengklasifikasi. Nah itu mahasiswa kalian. Kalau saya sebut mahasiswa termasuk perempuan ya. Kan biasanya ada orang agamawan, kalau laki-laki, kalau perempuan agamawati ya. Wartawan, wartawati. Itu nanti yang bencong protes itu. Nah, kan yang tengah-tengah itu, in between. Apa kalau bencong nanti? Nah, supaya tidak protes itu agamawan, kemudian dermawan itu termasuk laki-laki dan perempuan. Yuksimu aksarul ulama'i. Kebanyakan para ulama itu membagi, mengelompokkan, mengklasifikasi al-hadisan nabawi pada hadis Nabi ila qismain menjadi dua kelompok, dua klasifikasi. Nomor 1 makbul, nomor 2 mardud. Makbul berarti acceptable, bisa diterima. Mardud non acceptable atau ditolak, tidak bisa diterima. Makbul itu apa? Wal makbul maknahu. Utawi makbul itu apa maknahu? Maknanya makbul adalah anna naqilihi alladzina naqaluhu wa hamaluhu ijtama'at fihim sifatul qabul. Bahwasanya naqilihi, para perawi hadis, orang-orang yang mentransmisikan hadis itu. Di sini halaman 14, kelihatannya sama di kitab kalian ya. Alladzina naqalu, yang memindahkan, menyampaikan, menyebarluaskan, memancar tularkan, mentransmisikan hu ing hadis, hu pada hadis itu, wa hamalu, dan membawa mereka semua. Naqilun tadi hu pada hadis, ijtama'at, terkumpul, integral, ada fihim pada mereka semua sifatul qabul, ciri-ciri karakteristik qabul, hadis itu bisa diterima. Oleh karena itu soro menjadi apa hadis-hadis, kualitasnya alladzi naqalu, yang mereka sampaikan, yang mereka transmisikan itu makbulan, ialah berkualitas makbul, bisa diterima indal ulama, di kalangan para ulama. Ini yang dimaksud ulama siapa ini? Ulama ahli hadis ya. Baik, sekarang mardud, maknanya mardud adalah annahu tawaffaro ya tawaffaru lam tatawaffar, tidak qualified, tidak memenuhi syarat sifatul qabul, sifat-sifatnya, karakteristiknya, ciri-cirinya qabul. Fiman, pada setiap perawi atau orang, naqilun tadi itu naqala, yang mentransmisikan, menyampaikan kepada hadis, wa hamala, dan membawa kepada hadis. Karena itu soro menjadi apa hadis-hadis alladzina naqala, yang mereka sampaikan kepada hadis, mardudan. Karena itu ya disebut mardud, ditolak. Kembali ke makbul sekarang, yang acceptable. Huwallazi, mungkin kalian sudah lama tidak mendengar bahasa-bahasa seperti itu ya. Itulah kalau lama tidak ketemu filosof itu biasanya seperti itu. Al-makbul huwallazi yusamma indal ulama il mustalah bil haditsis sahih awil hasan. Makbul itu apa? Allazi yusamma, yang dinamakan.
yang ditabalkan, yang diberikan predikat ya, indal ulama, dalam pandangan para ulama mustalah hadis. Dalam pandangan ulama mustalah ini para peneliti, para kritikus hadis ya, bil hadis sahih, dengan hadis sahih, awil hasan atau hasan. Sementara yang mardud alladzi yusamma inda ulama ilmu mustalah bid dhaif, yang mardud itu disebut dhaif. Orang itu sekurang-kurangnya kondisi jasmani dan atau rohaninya bisa dikelompokkan menjadi dua, sehat dan sakit. Makanya dahulu Imam Asy-Syafi'i ini muridnya, gurunya Imam Ahmad. Nanti Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai itu santrinya Imam Ahmad semua, Imam Ahmad bin Hambal ya, pendiri mazhab Hambali. Makanya kok Imam Asy-Syafi'i tidak mengutip hadisnya Imam Ahmad, hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka semua satu generasi di bawah Imam Asy-Syafi'i itu. Sehat, sahih, saqim. Jadi Imam Syafi'i menggunakan istilah kesehatan kuno klasik, yakni sihah, sehat, dan saqim, sahih dan saqim. Saqim itu sakit itu loh, bahasa kita sakit. Sakimnya tuh di sini itu ya, saqim itu loh. Nah, lalu karena ndak enak, saqim diganti sakit itu. Kalau ndak percaya silakan diteliti secara semantik itu. Sedang apa? Aku lagi saqim. Nah, saqim sakit ya. Yang itu dalam hadis disebut dhaif. Oke, walamma kanat sifatul qabuli qad takunu kamilatan tamatan fir rawi. Manakala ada sifatul qabul, ciri-ciri, watak, kriteria, karakteristik qabul, kasih tanda kutip dua. Qad takunu, kadang ada kamilatan tamatan fir rawi. Kadang itu kamil, sempurna, tamah, lengkap. Firrawi dalam aspek perawi, pada aspek perawi, waqatan kusu, tetapi boleh jadi kadang-kadang kurang, qalilan sedikit. Maka iqtada, berimplikasi ayyakunal maqbul ala darajatain. Implikasinya, dampaknya, outputnya, makbul itu dibagi menjadi dua level, dua grade, dua derajat. Darajatan ulya wa darajatan aqalla minha. Ada derajat yang ulia, tinggi, kualitas terbaik, ada kualitas di bawah itu. Ada kualitas di bawah ulia, berarti ya tidak ulia, kurang ya. Fal mustamil ala sifati huwa sahih. Fal mustamil, maka hadis-hadis yang mencakup ala sifati, pada karakter, kriteria, ciri-ciri, memenuhi sifat-sifat yang sahih, ya disebut hadis sahih, yang memenuhi sifat-sifat yang unggul, yang tinggi, yang luhur tadi itu. Sementara wal mustamil itu waw juga bermakna lakin ya, akan tetapi. Wal mustamil, akan tetapi, sementara adapun yang termasuk atau mencakup alamat terhadap apa huwa yang aqalla, lebih rendah kualitasnya, min zalika, dari darajatun ulia tadi itu, maka huwal hasan, itu disebut hadis hasan. Tahassola ya tahassulu wa ya tahassulu min hadza, output, simpulan, poin, natijah ya, konklusi dari pembahasan kita ini, annal hadis yanqasimu ila salasati aqsamin. Hadis dibagi menjadi tiga, satu sahih, dua hasan, tiga dhaif. Nanti kalian kalau punya anak dikasih anak pertama sahih, anak kedua hasan, anak ketiga dhaif ya, untuk mengenang pelajaran hadis itu. Nomor satu sahih. Oke. Lughatan, secara bahasa makna sahih adalah diddul marid, tidak sakit. Wastilahan, secara tadi kan etimologi. Nah sekarang secara istilah adalah wal haditsul ladzi istamala ala sifatil qabul wa ya khamsah. Adalah hadis-hadis alladzi istamala, yang mencakup, yang memenuhi syarat, yang qualified. Qualified itu bahasa Inggris kayaknya ya. Kalau enggak tahu nulisnya, tulis bunyinya saja. Itu lebih baik nanti itu. Biar keren-keren lah sedikit itu. Sesekali Anda perlu bicara yang orang lain enggak paham dan Anda enggak tahu. Istamala ala sifatil qabul, yang memenuhi syarat, qualified, sifat-sifat yang tinggi, karakter, ciri-ciri yang unggul, tinggi dari sifatil qabul dia. Wa ya khamsah, nomor satu. Jadi hadis itu disebut sahih
Satu kalau ittisalus sanad, dua belum yang kedua ternyata. Dua apabila adalatur rawi, adil. Yang ketiga apabila tamamud dibti, dobit. Yang keempat khuluwuhu minasyudzuz atau salamatun minasyudzuz. Yang kelima selamat dari illah. Oke, yang pertama kita akan membahas hadis itu disebut sahih. Orang itu disebut sehat. Ini pakai istilah medis ya, sehat dan sakit, sehat dan sakim. Mungkin dulu Anda lupa divaksin anti PHP, maka sekarang sering di PHP. Itu salah satu jenis penyakit yang agak sulit disembuhkan ya. Penyakit susah move on dari masa lalu. Ada nggak yang lebih serem dari jalan di hutan tengah malam sendirian, tidak ada lampu dan banyak hantunya? Ada. Jatuh cinta sendirian, itu lebih mengerikan lagi. Selain jalan sendirian, jatuh cinta sendirian itu maknanya adalah apa maknanya itu? Ya, Anda pahami sendiri. Beda keyakinan. Ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Wa ma'na hadzal ittisal, makna ittisal ini adalah ayyakuna kullu rawin, seharusnya idealnya setiap rawi itu minar rawati, dari perawi-perawi, qad sami'a, sungguh-sungguh telah mendengar. Kalau mendengar sekarang kan pakai headset bisa, streaming bisa. Dulu ini maknanya hadir ya. Saya kira kalau lupa saya teruskan tadi itu ya. Amman fauqahu, dari perawi sebelumnya, haqiqatan secara langsung. Waman fauqahu sami'a minal ladzi fauqahu, dan orang yang di atasnya, perawi sebelumnya, mendengar langsung dari perawi sebelumnya. Wa kadza ila akhir sanad, dan demikian sampai akhir sanad. Bisakah kita langsung mengutip hadis dari Imam Bukhari? Saya tidak usah lewat guru-guru atau para ulama, langsung ke Imam Bukhari. Bisa? Itu kalau bisa namanya munqati', terputus sanadnya. Kira-kira dari saya sampai ke Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari itu 21 orang. Berarti kalian yang ke-22 ya. Kok enggak ada yang amin ya? Amin. Seharusnya enggak amin, alhamdulillah gitu ya. Jadi memang begitu, orang bodoh itu gampang dihapusi ya gitu. Maka mengabaikan 20 nama kalau langsung loncat ke Imam Bukhari, dan itu berbahaya sebenarnya ya. Misalul zalik, contoh dari itu, qaulul Bukhari, ini pernyataan Imam Bukhari, masalan, haddatsana, dulu sudah kita sampaikan bedanya akhbarona dan haddatsana ya. Akhbarona apa, haddatsana apa, ingat enggak itu? Masih ingat itu? Ya, nanti dibuka lagi catatannya. Apa haddatsana? Nanti dibuka lagi, itu ada. Atau diputar lagi rekaman 2 atau 3 pertemuan sebelumnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan Abdullah bin Yusuf pada kami. Akhbarona, telah mengabarkan Malik. An Abi Zanad, dari Abi Zanad, anil A'raj, ini salah satu guru dari Imam Bukhari ya. Dari Imam A'raj, an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah ya, radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, isi perkataannya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnain kafis salasah, makanan hari Senin bisa dimakan hari Selasa. Tidak begitu. Makanan 2 orang cukup untuk dimakan 3 orang. Apa maknanya itu? Bisa enggak Anda beli bakso atau nasi goreng 2 porsi tapi dimakan 3 orang? Bisa enggak itu? Bisa. Itu maknanya apa? Barokah ya. Rawahul Bukhari fi Kitabil At'imah, itu menceritakan Imam Al-Bukhari pada bab at'imah, hidangan-hidangan, makanan-makanan. Ta'amul wahid yakul itsnain, ini pada juz yang ke-6 halaman 200, nomor hadis 5392. Wa makna dzalika al-Bukhari, maknanya adalah Sayyidina Imam Bukhari itu qad sami'a, sungguh telah mendengar langsung ya, min Abdullah hadzal hadis, dari Kiai Abdullah ya, hadzal hadis ini. Wa anna Abdullahi, dan bahwasanya Syekh Abdullah atau Imam Abdullah itu sami'a min Malik hadzal hadis. Wa anna Malikan sami'ahu an Abi Zanad, dari Abi Zanad. Wa huwa, dan Abi Zanad itu sami'a mendengar langsung kepada hadis minal A'raj, dari Imam A'raj. Wa huwa sami'ahu min Abi Hurairah, beliau mendengar langsung dari Abi Hurairah, dan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu disebut apa tadi? Ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Begini, saya contohkan saja. HTI dibubarkan, betul ya? HTI dibubarkan. Anda mendengar itu dari siapa? Dari berita ya, katakanlah TV-TV nasional, koran-koran nasional, kantor berita antara, ini kantor resminya negara. Bahkan mendengar langsung dari Menko apa Pak Mahfud MD itu, Menko apa? Menko apa itu? Menteri Koordinator Mahfud MD lah pokoknya itu ya. Menteri Koordinator, di bawahnya itu kan Kumham, itu Hukum dan HAM itu. Ya pokoknya Menko, Menteri Koordinator itu membawahi 8 kementerian. Saya sudah lupa ya nak. Saya tahunya Menko Bae nanti saja ya, Menko Ae itu, Menko Ae ya. Nah itu valid nggak berita itu? Valid ya, berarti itu ittisalus sanad, sanadnya nyambung itu. Saya mendengar ibu kota Cina itu adalah Beijing. Dari siapa? Hampir semua memberitakan itu. Bahkan itu disebut mutawatir juga, karena semua orang menceritakan itu, bahkan dari kantor resminya langsung ya. Demikian pula itu. Nah, kalau simpang siur tidak. Itu ada syarat berarti itu. Tidak sesuai kriteria. Nanti syarat berikutnya. Jadi sanadnya nyambung. Jadi beruntunglah karena Quran dan hadis disampaikan, diturunkan ke generasi-generasi yang hafalannya kuat. Bahkan berikutnya nanti, bahkan belum saya sampaikan. Mau saya baca nggak? Wa hadza yaqtadi wujudur rawi fi zamanil ladzi qablahu wa wujudul ladzi qablahu fi zamani man fawqahu hatta yumkinu ay yatahaqqaqa sima'uhu minhu wa ittisalu bihi. Wa hadza, hal ini, prinsip ini yaqtadi memenuhi syarat, memenuhi wujudur rawi, adanya rawi, perawi, periwayat fi zamanil ladzi qablahu, di zaman sebelumnya, sekurang-kurangnya 10 orang ya. Alladzi qablahu, yang dan zaman orang sebelumnya, wujudul ladzi qablahu, dan zaman atau periode sebelumnya, fi zamani man faqahu, di atas, di zaman orang-orang yang sebelumnya juga, hatta yumkina, sehingga memungkinkan ayyatahaqqaqa, hatta yumkina ayyatahaqqaqa, untuk mentahqiq, membenarkan sima'uhu, periwayatan atau transmisi hadis itu, minhu, dari yang bersangkutan, wattisalu bihi, dan bersambung kepada, bahkan kepada Nabi. Oke. Quran dan hadis ini turun pada generasi yang kuat hafalannya. Bahkan begini, kalau tidak salah masuk bab berikutnya yang adil ya. Jadi kalau ketahuan misalnya, tapi itu masuk syarat-syarat berikutnya ya, masuk syarat adil dan apa, dobit ya. Kalau ada yang misalnya salah satu perawinya ini ketahuan tidak sholat jamaah 1 kali, atau salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Sulaiman Ad-Daroni, buru-buru mau mengajar, seperti saya buru-buru mau ke kelas, lewat di tepi sungai, tidak sengaja ada mandi, perempuan mandi, mbah-mbah pula. Supaya lebih serem, misalnya tali kutangnya BH-nya putus sebelah itu, dan itu lalu direkam. Itu kalau zaman sekarang, kalau itu tidak sengaja kan ya, tidak sengaja. Lalu beliau setelah sampai di majelis hadis seperti ini, beliau sampaikan, semua hadis dari saya itu dihapus, karena dia sudah melakukan maksiat 1 kali. Kalau ketahuan gurunya itu perawi hadis nonton konser 1 kali, konser musik misalnya, maka hadis itu yang disampaikannya mengalami devaluasi nilai, mengalami penurunan kualitas. Hadisnya sahih lalu jadi dhaif gara-gara dia begitu. Kita akan sampaikan wal adl. Yang kedua, adalatur rawi. Ayyakuna kullu rawin, seharusnya setiap rawi itu min kulli rawatil hadis, dari semua perawi hadis, fi dzalika sanad, pada semua sanad itu adil. Adil itu apa sih? Dahulu pertemuan yang lalu sudah saya singgung, adil itu orangnya taat ya, dalam beragama. Oke, adil adalah al-muslim ya. Ini kalau nyebut muslim berarti masuk di dalamnya muslimah ya. Kecuali kita sebutkan infirad, terpisah-pisah, infirat, sendiri-sendiri. Al-aqil, dia cerdas.
As-salim, terbebas, minal fisqi, dari kefasikan. Fasik itu apa? Dia berbuat dosa kecil sering-sering atau jarang-jarang tapi berbuat dosa besar. Numpang wifi misalnya. Nah, itu dosa kecil ya kalau tidak permisi itu tapi sering. Atau yang ngerasani orang-orang lah, dia bikin grup khusus rasan-rasan, tapi supaya rasan-rasannya berkualitas baca Fatihah dulu. Mari kita mulai rasan-rasan ini supaya ilmiah, lalu Al-Fatihah untuk semua yang dirasani. Kemudian ada juga dosa jarang-jarang tapi dosa besar. Jadi dia mencuri sandal sekaligus toko sandalnya atau pabriknya. Nah, itu dosa jarang-jarang tapi dosa besar. Fasik itu. Wasaghair minal fisqi wasaghairil awsafil khasisah, dan wasaghairil awsaf, watak-watak atau perilaku-perilaku yang sepele tetapi al khasisah, rendah, hina dina. Kalau kafir, fal kafir wal fasik wal majnun wal majhul kullu haula'i laisu adulan. Itu semua, kalau kafir, fasik, majnun, gila, majhul, bodoh, tidak berpendidikan, kullu haula'i, masing-masing mereka laisu adulan, tidak termasuk adil, tidak disebut adil. Di khilafil mar'ah faya maqbulah ar-riwayah. Tapi berbeda kalau perempuan ya, al-maqbulah ar-riwayah. Idza kanat muslimatan aqilatan salimatan minal fiski wal awsafil khasisati. Nah, ini kalau perempuan ternyata sama. Jadi yang disebut adil adalah kalau ketahuan tidak jamaah, maka betapa banyak hadis yang disampaikan kiai atau oknum kiai tadinya sahih menjadi hasan semua. Kenapa? Karena kiainya pernah tidak jamaah ya. Pernah nongkrong di depan rumah tetangga misalnya ya. Lalu membicarakan janda-janda yang ada di situ. Boleh jadi. Makanya kan waktu itu kita menyebut ahli hadis itu ada yang muhaddis musnid ya, ada yang muhaddis naqid, atau disebut satunya musnid, satunya muhaddis. Saya kadang pakai dua istilah itu saja, ahli riwayah dan ahli dirayah itu loh. Pasti tidak memenuhi syarat. Jadi orang-orang seperti kita tidak layak meriwayatkan hadis. Sudah baca saja. Kenapa? Karena banyak dosanya. Kalau tidak percaya silahkan dibuka di HP kalian, banyak taat atau banyak maksiat itu, nanti akan ketahuan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Wa kadzalikal abdu, demikian pula budak. Tuqbalu, bisa diterima. Riwayatuhu, periwayatan, transmisi hadisnya si budak tadi, idza kana musliman aqilan saliman minal fiski wal awsafil khasisah. Kalau muslim, cerdas, salim minal fiski, artinya tidak fasik, selamat dari kefasikan, wal awsafil khasisah, dan sifat-sifat perilaku rendah. Meriwayatkan hadis tapi tiba-tiba dia kencing berdiri misalnya. Kan dulu bagaimana ada pepatah itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Sekarang dosen kencing berdiri, mahasiswanya kencing dengan mencuri password wifi atau apalah ya. Gosap ya. Baik, wa yumkinu an naqula, boleh jadi kita katakan atau pendapat kita begini. Inna adalatar rawi, bahwasanya adalatar rawi, perawi yang adil itu apa maknaha? Nadhafatu sulukihi. Satu maknanya adalah suluk ini perjalanan spiritual, bersih. Toharatu sayrihi, kemudian perjalanan hidupnya suci. Jadi tidak pernah dia tuhmah. Apa tuhmah itu? Tuhmah bil kizib, menjadi tersangka melakukan pemalsuan hadis, belum terbukti tapi tersangka. Tuhmatun, ta ha mim ta, itu tuhmah itu tersangka melakukan pemalsuan hadis, atau dia pernah ketahuan berbohong ya. Imam Bukhari pernah melakukan perjalanan ribuan, ratusan mil untuk menerima satu hadis dari seorang guru, tapi gurunya ini ngasih makan kuda. Satu siang atau sore ngasih makan kuda pakai timba semacam ember atau bak itu,
Kalau manggil kuda itu apa? Kalau kucing kan pus ya. Apa manggil kuda itu? Nah, pokoknya dipanggil kuda itu ya, dipanggil kuda, kalau dibalik kan daku. Kuda itu dipanggil seolah-olah mau dikasih makan padahal timbanya kosong. Maka Imam Bukhari menolak hadis dari orang itu. Kenapa? Ini binatang saja diapusi, apa ditipu. Pura-pura mau dikasih makan ternyata tidak dikasih makan, apalagi manusia. Maka beliau tidak percaya hadis yang disampaikan orang itu. Itu berarti tidak adil itu. Karena binatang saja diapusi ya. Apa diapusi? Ditipu, binatang saja dikibulin lah itu. Anna adalah tarawi ma'naha nadhafatu sulukihi wa taharatu sayri. Perjalanan hidupnya ini bersih, suci, tidak pernah terlibat organisasi apa, kriminal, narkoba dan seterusnya. Wa huwa yatanawalu, ini nomor 1. Ini kriterianya nomor 1, wa huwa yatanawalul janibul akhlaqi fir rawi. Yatanawalu. Tanawala ini maknanya menerima, makna harfiahnya ya. Tanawalul iftar, sarapan pagi ya. Breakfast itu. Mempertimbangkan yatanawalul janibul akhlaqi, mempertimbangkan segala aspek akhlak, segala aspek moral firrawi, dalam rawi, periwayat. Jadi semua sisi moral dalam kehidupan perawi itu dipertimbangkan. Ini katanya ahli hadis, perawi hadis, kok perilakunya tidak baik, misalnya marah-marah ke tembok, misalnya bentak-bentak apa, kemudian misuh-misuh ya. 2, wa yabqa istiratul janib al-ilmi. Dan satu lagi istiratul janib, aspek-aspek, segala aspek ilmiah itu juga menjadi pertimbangan. Ya bukan maknanya tersisa, berarti 2. Nomor 1 yatanawalul janibul akhlaqi firrawi, nomor 2 ya pokok istiratul janib al ilmi, mempertimbangkan semua aspek ilmu dalam ilmu hadis, berarti terutama apa itu? Sebabul wurud, riwayat diroyah, al jarh wa ta'dil, takhrijul hadis dan seterusnya ya. Mustalahil hadis. Li'annahu la yalzamu min kaunir rawi, karena memang tidak lazim adanya rawi itu adanya perawi itu adlan solihan taqiyan, adil, soleh, bertakwa, fi nafsihi, sekurang-kurangnya untuk dirinya sendiri ya, ayyakuna hafizon muttaqiyan fi riwayatihi. Ya seharusnya kalau dia adil, soleh, bertakwa, maka pasti dia menjaga dan kemudian hafizon mutqinan, itqan itu cermat maknanya, fi riwayatihi, dalam periwayatannya, hafal, cermat. Walangsu bil aksi, demikian pula sebaliknya. Mungkin ilmunya memenuhi syarat dalam hadis, semua aspek disiplin ilmu, penunjang-penunjang ilmu hadis, tapi akhlaknya tidak, atau akhlaknya baik, sopan, tapi dia bodoh, tidak bisa meriwayatkan hadis itu. Jadi harus dua-duanya dia. Aila yalzamu min kauni hafizan mutqinan fi riwayati ayyakuna adlan. Oleh karena itu sebaliknya, kalau hafidz mungkin cermat, tuntas, bernas dalam periwayatannya di satu sisi, maka sikapnya, sifatnya, akhlaknya adil, soleh dan bertakwa, taqiyan, adlan solihan taqiyan. Karena itu ada syarat ketiga, lidzalika ishtaroto, menetapkan satu prasyarat lagi, kualifikasi lagi ulama, para ulama ahli hadis maksudnya, firrawi pada perawi hadis, ayyatahaqqaqa, untuk memenuhi biwasfin akhor, dengan sifat, dengan karakter, persyaratan yang lain. Nomor 3 berarti ini, wa huwa kaunuhu hafizan mutqinan muhaqqiqan fi riwayati, yakni hafiz, hafal, menjaga hafalannya, mutqinan, cermat, kemudian tuntas, bernas, muhaqqiqan, dia juga seorang peneliti, fi riwayatihi, dalam ilmu riwayat, bukan hanya diroyah saja. Wa huwa allazi yu'abbiruna, mereka semua yu'abbiruna anhu bitamamid dhabti, sudah tersiar, sudah teruji, sudah terbukti, qualified, mereka semua ya, bitamamid dhabti, dengan dobit. Dobit ini apa sih? Dobit itu 2, ada dobit memang hafalannya baik, ada dobit dengan tulisannya lengkap, kitabah. Jadi dobit ini salah satu syarat untuk hadis disebut sahih. Manusia bisa lupa enggak?
bisa ya, tapi potensi lupanya sangat kecil. Nah itu disebut dobit itu. Kalau kita salah-salah, makan berapa di warung itu lupa, utang ingat tapi bayarnya dia lupa, itu jelas tidak dobit itu. Imam Bukhari selama 15 tahun belajar hadis itu tidak pernah nulis, karena beliau langsung hafal itu. Nah jadi kalau kalian ada yang tidak menulis, saya berbaik sangka jangan-jangan kalian titisan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari junior ya, atau Bukhari ya, Bukhari ya, Mbuh itu tidak tahu kan ya. Wa wasyartu tsalits min syuruti sahih, syarat yang ketiga dari syaratnya. Jadi yang dimaksud adalatur rawi adalah mempertimbangkan aspek akhlak atau moral dari perawi itu sendiri. 2, mempertimbangkan aspek ilmu, semua disiplin ilmu dalam hadis dikuasai. 3, bahwa ia adalah biwasin akhir tadi adalah hafizun mutskinan muhaqqiqan fi riwayatihi. Dia juga seorang peneliti, kritikus hadis. Gurunya orang-orang Wahabi. Nasiruddin Albani, orang Albania ya. Tukang jam. Di sela-sela jualan jam, servis jam, meneliti hadis, menyalin. Tapi setelah diteliti oleh guru-guru yang lain, ahli hadis yang lain, misalnya Syekh Awan Ma'ruf, kemudian Syekh Said Mamduh yang masih ada itu di salah satu Grand Syekh. Ternyata ribuan hadisnya itu salah, keliru periwayatannya. Saya tetap mengapresiasi Syekh Albani itu peneliti, tapi tidak dobit itu. Kemudian kenapa dia tidak berguru, hanya meneliti sendiri saja? Itu ciri-ciri Wahaboy, salah satunya Wahabi, dia tidak berguru, langsung saja ke Nabi itu. Ya gimana ya, sewot gitu loh ya, ya sudahlah, begitu-gitulah itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, wasahhahu Albani, Imam Syekh Albani yang mensahihkan. Nah, itu menurut saya ya nggak tahu diri lah itu ya. Itu bahasa sopan loh ya, bahasa ahli hadis nggak tahu diri itu. Itu kalau bahasa yang lain sudah, nah saya sok ahli hadis supaya kelihatan orang baik lah ini ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ini. Oke, yang ketiga adalah tamamud dhabti, sangat cermat. Wal muradu bidzalik, apa maknanya dhabit itu? Tamamud dhabti, kaunuhu fil martabatil ulya, ada pada level yang tinggi, bi ayyasbata ma sami'ahu fi dhihnihi, ia bisa menetapkan, mengafirmasi, membuat data sedemikian rupa, ma sami'a, ma segala hadis sami'a yang ia dengar, ia rekam, hu pada ma pada hadis, fi dhihnihi dalam benaknya, dalam hafalannya, dalam pikirannya, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa, sehingga seefisien mungkin mampu menghadirkan, menyampaikan hadis itu mata syaa, kapanpun dibutuhkan. Fa kharaja, maka dalam hal ini kharaja artinya tidak termasuk, kan keluar itu, dikecualikan al-mughfil, orang yang gampang lupa, kasirul khoto, banyak salah. Kok banyak salahnya? Ya daripada sedikit pak, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah, ini banyak sekalian. Wa kharaja aidan khafifud dhabti, juga tidak termasuk atau dikecualikan yang lemah hafalannya. Makanya berat sekali ya belajar ilmu hadis itu. Jadi ini kalian semua patut bersyukur, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 8 orang ya, 7 perempuan 1 laki-laki ini semua orang-orang pilihan Allah semua. Itu segera amin ya, orang-orang pilihan Allah untuk mempelajari hadis, ilmu mustalah hadis. Ini tidak sembarang ilmu ini. Nah semoga nanti juga menjadi pilihan mertua. Pun ada yang amin ya? Oh iya, amin garis keras itu ya. Wal muradu bidzalika ar-rabi', jadi tamamud dhabti itu seperti itu. Dhabit itu ada yang datanya banyak, ya hafalannya banyak, ada juga yang tulisannya lengkap. Dia tahu misalnya di hadis di buku ini halaman ini ya, dan seterusnya ya. Rabi' yang keempat, khuluwuhu minasyudzuz, terbebas dari syadz. Syadz itu apa sih?
Khuluwuhu, terbebasnya hadis itu minasyudzuz dari syadz. Syadz adalah khaliful qiyas. Maknanya syadz adalah khaliful qiyas, tidak sesuai aturan yang berlaku. Itu makna, kalau saya buka makna kamus ya, dalam kamus-kamus hadis maknanya syadz adalah khaliful qiyas, tidak sesuai aturan yang berlaku. La yukhalif dzalika thiqah arjahu minhu minar rawati. La yukhalif, tidak menyelingkuhi, tidak bertolak belakang, tidak berseberangan. Dzalika thiqah, kalau orangnya disebut dobit, teksnya disebut si thiqah, teksnya itu. Arjah, lebih unggul, minhu dari teks itu, minar rawati, minhu dari perawi, minar rawati dari perawi-perawi lain. Syadz ini adalah aneh, ada keganjilan. Ada lagi yang datang ya? Iya, suruh masuk kalau ada yang datang ya. Indonesia ini negara yang dirahmati oleh Allah ya, karena sering turun hujan gitu. Jadi kalau ada hujan begini baca doa ya. Bagaimana doa turun hujan itu? Itu kan doa anak TK itu. Oh ya sudah, doa semua usia, doa semua usia. Masa doa kalian cuma itu? Doa supaya ilmu manfaat, barokah ya. Nanti dapat jodoh yang baik-baik gitu kan. Yang baik, saya ralat yang baik gitu. Baik-baik kesannya banyak. Allahumma shayyiban nafi'an, itu kayaknya anak SD hafal ya itu. Itu anak saya SD hafal begitu-begitu doa begitu. Masa doanya itu tok itu. Doa yang lebih keren lah sedikit itu. Yang kelima, syarat terakhir adalah khuluwuhu minal illah. Aila yakunu fil hadits illatun. Hadisnya tidak ada illat. Illat ini penyakit cacat. Apa itu wal illatu? Wasfun khafiyyun yaqdahu fil qabuli wa zahiruhu as-salamatu minhu. Wasfun khafiyun, sifat-sifat yang kecil, pekerti-pekerti, hal-hal yang remeh, sepele, tetapi yakdahu, mencederai, yakdahu, mengotori, mencederai fil qabul, bahwa hadis itu untuk berstatus makbul. Wa dhahiruhu, bentuk luarnya adalah as-salamatu minhu, secara lahiriah selamat dari illah. Jadi hadis ini disebut sahih. Nomor 1 adalah ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Dua adalah adalatur rawi. 3 tamamud dhabti ya. Kemudian yang keempat salamatun minasyudzuz, yang terakhir salamatun minal illah. Ada 5 ya. Jadi hadis ini disebut sehat, sekurang-kurangnya sahih dan hasan. Hadisnya apa tadi? Nomor 1 sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil. Oh tidak, perawinya hafalannya kuat, tidak ada syadz, tidak ada perilaku-perilaku mencurigakan. Misalnya tuhmah ya, bil kizib, dia terindikasi pernah berbohong, pernah menipu misalnya. Masa lalunya memang dia sekarang soleh pak, tapi dulunya dia pernah di penjara karena memukul-mukul sapi sampai jadi abon misalnya, meskipun itu binatang ya. Kemudian tidak ada ilat pada hadis ya, nggak apa-apa, silakan tertawa dulu ya. Tapi dia menyampaikan, tapi dia kurang adil. Maknanya pernah suatu ketika ketahuan dia tidak sholat jamaah, maka hadis itu tidak lagi sahih tapi hasan. Baik, mari sekarang kita uji. Sekarang sebelum hukmuhu ya, sebelum halaman 17. Kalian bertemu ngaji ke saya, misalnya kuliah ini ketemu 2 kali atau 3 kali, bersanad enggak itu? Ittisalus sanad enggak itu? Jawab. Nyambung ya sanad ya? Oke. Tapi cuma 3 kali atau 4 kali, atau 1 semester. Yang kebetulan kemarin tidak masuk, saya sendiri ya. Kemudian ada orang yang belajar ke saya selama 10 tahun. Misalnya Nafis ya, Ustaz Nafis itu belajar 10 tahun kira-kira itu. Mana yang lebih sahih itu sanadnya itu? Jadi sanad kalian paling pol itu hasan, sekurang-kurangnya dhaif, tapi yang belajar ke saya 10 tahun itu pasti sahih itu. Sudah paham ya? Ya, sudah paham. Tapi nanti kalau ini selesai sahih semua ini. Sudah, itu cara menguji ittisalus sanad.
Sudah ya? Yang penting paham itu. Paham nggak kalian itu? Paham? Amin. Ya, amin, amin. Nah, paham nggak? Itu cara menguji ittisalus sanad. Sudah paham ya? Ini siapa namanya? Saya lupa ini. Ini semua kelihatan besar, membesar, hanya mutammimah yang tetap ya. Makanya ada ujar-ujar dalam pepatah bahasa Indonesia itu duduk sama tinggi berdiri, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Itu kalau tinggi, kalau biasa dan pendek ya duduk sama rendah berdiri sama saja. Tidak ada bedanya ya. Ya kasihan ya. Nah Bapak, yang penting ngaji hadis ini sudah bagus. Oke. Baik, mari kita teruskan. Itu cara menguji ittisalus sanad. Karakter, ciri, kualifikasi, syarat kedua, prasyarat kedua untuk disebut sahih adalah belum seminggu. Apa? Adalatur rawi, perawinya adil. Ya, ini sudah tidak cocok karena tidak dobit itu. Cerdas saja enggak itu ya. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Pak, dobit saya itu hanya di kuliner, Pak, souvenir, kemudian pakaian-pakaian. Biasanya kan ibu-ibu begitu kan, mak-mak itu. Baik. Cara menguji adalatur rawi adalah apakah dia pernah tidak jamaah. Kalau kiai pernah tidak jamaah sekali saja, hadisnya tidak ada yang sahih itu. Termasuk saya itu. Apalagi duhur dan asar itu sulit kan, kita kadang ada di mana-mana itu. Kadang saya cari orang untuk jamaah itu. Saya pura-pura saja, tidak terlalu mencari ya. Kalau ada ya saya sholat bareng itu, kalau tidak ada ya buru-buru sholat kan itu. Biasanya kadang saya panggil santri-santri yang jin-jin itu untuk ikut sholat berjamaah itu ya. Kemudian itu cara mengujinya. Atau pernah kedapatan dia nonton konser, ke bioskop misalnya, atau bikin kerumunan ya di masa pandemi ya. Kemudian ya pernah dia melakukan hal-hal yang tidak fasik tapi mukhti. Ya banyak lah itu ya, terlibat apa yang syubhat pokoknya itu. Sekali saja maka dia tidak, perawi yang tidak adil. Jadi memang sulit menjadi ahli hadis yang naqid ya, yang ahli dalam riwayah dan diroyah itu, yang musnid dan naqid itu. Kalau musnid kayaknya saya sendiri termasuk musnid ya. Apa enggak boleh itu mengaku itu? Boleh-boleh saja. Jadi itu cara menguji adalatur rawi. Kemudian cara menguji yang tamamud dobit, tamamud dibti. Tamamud dobit itu adalah hafalannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nyaris tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan sangat kecil. Kemudian catatannya, penelitiannya, riset-risetnya sebelum hadis itu dipublikasikan, ditakhrij dari kata kharaja ya, kharaja yukhriju takhrij, itu semuanya baik, semuanya lengkap, ada dokumentasinya. Bahkan dia mewawancarai, melacak itu pada setiap generasi itu boleh kita katakan 40 tahun lah ya, atau 50 tahun kira-kira satu generasi itu kurang lebih ya. Karena biasanya setelah 50 itu hafalannya sudah kurang baik ya. Selikur, likur ya, selawe. Bagaimana itu? 11, rolas, bahasa Jawa itu loh, 11 itu. 11 rolas. Ya masih seneng ya, itu apa namanya? Kalau cinta itu cinta monyet itu. Monyet kan biasanya hanya mencakar-cakar ya. Kalau gorila lebih ekstrim kayaknya. 11 itu seneng dan welas asih itu ya. Rolas, selikur, seneng-senengnya lingguh ing kursi, itu kata orang Jawa itu ya. Dia seneng duduk, ingin punya prestasi, tiba-tiba bikin siaran langsung sendiri, di like sendiri, kemudian bikin konten-konten sendiri ya, kemudian dihujat-hujat sendiri supaya viral sendiri. Kemudian lalu dia galau juga sendiri, kemudian selawe.
Seharusnya kan 5 likur kan ya, selikur, rolikur, telulikur, 4 likur, seharusnya 5 likur. Tapi kenapa selawe? Selawe itu katanya usia menikah, seneng-senengnya lanang lan wedok itu. Singkat saja, 40, 50 itu wis seneng kedunan, seneng pakai kopiah hitam seperti ini. Meskipun saya belum 50 ya. Saya baru 24, kemudian ya enggak percaya enggak apa-apa ya. Enggak percaya enggak apa-apa. Tapi saya pembaca hadis ya, guru hadis lah itu ya. Tapi jadi boleh percaya boleh enggak itu. Kemudian swita itu sudah wisora suwi kate tindak, enggak lama lagi dia akan ke kuburan. Nah itu dia. Itu untuk menguji tamamud dhabti. Kalau salamatun minas syudzuz ini kan tidak mukhalif anil qiyas. Dia taat aturan. Meskipun pemimpinnya misalnya dihujat apa dan seterusnya. Misalnya ya, saya kembali ke Adalatur Rawi. Perang Hunain, bukan perang Hunain, perang Siffin dan perang Jamal. Jamal dulu baru Siffin, 35 dan baru 39 perang Siffinnya. Itu kata orang-orang Syiah, saudara kita Syiah, kalau saya bahas Syiah ini Syiah yang asli loh ya, ada Syiah Indonesia itu. Syiah, ayo sholat, Syiah itu. Ngaji Syiah itu. Itu Syiah Indonesia. Syiah itu sekurang-kurangnya 3. Satu, dia memuja-muja Sayyidina Ali. Bahkan mengatakan malaikat Jibril ini salah, kirim wahyu seharusnya kepada Sayyidina Ali bukan Nabi Muhammad. Ada begitu, 1. 2, Syiah ini yang mengunggulkan Sayyidina Ali, mengagung-agungkannya dengan cara mencaci maki sahabat. Jadi kalau nyebut naudzubillah ya, Sayyidina Abu Bakar itu laknatullah, Sayyidina Umar laknatullah gitu, naudzubillah ya. Ada juga Syiah ini yang ketiga, kategori ketiga, yakni hanya menganggap Sayyidina Ali lebih utama, tapi tidak mencaci maki, tidak sabbus sahabah. Hanya ikramu ahlil bait, tapi tidak sabbus sahabah, mengagungkan, memuliakan ahlil bait. Tapi Syiah ini menganggap sahabat Nabi ini tidak adil. Padahal sabda Nabi kulluhum udul, ashabi kan nujum, sahabat saya itu seperti bintang. Bintang ada yang besar, ada yang kecil. Itu karena jaraknya jauh ya, ada besar, katakanlah besar, kecil, terlalu terang, kurang terang gitu. Tapi itu semua disebut bintil ya, bintang, oke ya, bintang. Disebut bintang, kemudian hanya ada yang terang, ada yang redup. Tapi kulluhum udul, semuanya adil. Menurut Syiah, ini saudara kita Syiah ya, pada perang Jamal dan perang Siffin ada sahabat Nabi yang tidak adil. Di pihak Sayyidah Aisyah itu ada Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ya, radhiyallahu anhuma. Perang Siffin juga antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ya, radhiyallahu anhuma. Ini ada sahabat yang tidak adil katanya. Kalau bagi kita tidak, itu ijtihad politik memang itu. Nah makanya tidak usah mencaci maki. Kita kan terpolarisasi ini, kubu 01, 02 ya, lalu ada 03. Saya tidak pakai kubu itu semua, saya pakai kubu mertua. Unmer ya, Universitas Mertua. Nah cara menguji khuluwuhu minas syudzuz, dia tidak terlibat organisasi teroris, tidak terlibat penipuan atau apa. Misalnya penipuan atas nama toko. Kan ada kan penipuan kemarin toko waralaba, bukan 212 Maret ya, atau sejenis lah, atau memang itu atau apa yang sejenis lah itu. Kan penipuan atas nama agama atau apa. Ada toko misalnya Monas Mart, Indo April lah itu, Indo April, Indo Agustus, tandingan dari Indomaret misalnya itu. Penipuan, nah, tidak terlibat itu, tidak keluar dari aturan pemerintah maupun negara. Dan khuluhu minal illah, ini pada aspek hadisnya tidak ada illat. Hukmuhu, konsekuensi hukumnya apa? Halaman 17. Annahu yahtaju, bahwasannya yahtaju berargumentasi bihi dengan hadis itu, fil aqaidi dengan hadis yang sahih maksudnya ya, dengan hadis sahih itu dalam urusan aqaid, hukum-hukum wa ghairihima dan selain keduanya. Wa yajibul amalu dan wajib beramal bihi dengan hadis yang sahih itu. Singkat dua lagi ya. Hasan dan dhaif. Oke, hasan itu apa? Barusan sudah kita singgung sebenarnya ya, hasan. Lughatan ma tastabihin nafs, apa yang sesuai dengan keinginan diri. Halaman 18, hasan.
ma tashtahihi an-nafs. Wa istilahan huwa al-hadits alladhi ittasala sanaduhu bi naqlil adli alladhi qalla dhabtuhu an darajatis sahih wa khala min asy-syududzi wal illah. Fa syurutuhu khamsah. Oke, hasan ini sesuai keinginan. Kalau secara istilah istimuluhiyah, hadis yang sanadnya bersambung dengan binaqlil adl, ditransmisikan secara adil dan oleh para perawi yang adil, maknanya taat beragama tadi, konsisten dengan sunnah ya, apalagi yang wajib. Jadi tidak mubdi', bukan tukang bid'ah, kemudian tidak takfiri, gampang mengkafir-kafirkan atau tasyrik, mensyirik-syirikan orang lainnya. Alladzi qalla dhabtuhu, tetapi tidak terlalu dobit. Barusan saya sudah jelaskan ini ya, tidak terlalu dobit dia. Andarajatis sahih, jika dibandingkan dengan hadis atau perawi yang sahih. Wa khala minas syudzuz, dia terbebas dari syadz. Wal illah, dan illat. Fasyaratu khamsah, syaratnya 5. 1. Ittisalus sanad. 2. Adalatur rawi. 3. Dhabtur rawi. Wal muradu ayyakuna dhabtuhu aqalla min rawi sahih. Tapi tidak terlalu dobit jika dibandingkan dengan perawi yang masak-masak itu loh. Oh ya, saya kira sutil itu ya, sahih ya. Ay khafifud dhabti, dobitnya ringan, kurang dobit. 4. Khuluwuhu minasyudzuz, khuluwuhu minal illah, terakhir. Jadi sama ya, syarat hasan dan sahih sama enggak? Ada hadis begini, Allahumma lakasumtu, dhaif itu. Ada hadis lagi, dhahabat dhama'u, itu juga dhaif itu. Itu di depan ada kuburan, gelap, tidak ada lampu, ada pohon-pohon serem. Di sana itu banyak penunggunya, genderuwo, gombel, kuntilanak. Itu kan anak-anak, kuntil mak ya, kuntil biang, yang serem-serem pokoknya itu. Kalau sendirian takut enggak? Tapi kalau berdua dengan orang yang Anda cintai tentu saja, berani enggak itu? Tentu pura-pura berani, betul kan? Maka itu disebut hasan li ghairihi, paham enggak itu? Paham ya? Dia disebut hasan karena ada temennya. Saya dhaif ini, saya juga dhaif. Karena sama-sama dhaif disebut hasan li ghairihi. Sudah pintar kalian ini, sudah ahli hadis sudah ini. Alhamdulillah ya. Lama enggak kuliah, begitu kuliah langsung hujan ya. Baik, ini saya seneng karena kalian sudah besar-besar ini. Waktu itu masih kecil-kecil ya, pertemuan-pertemuan yang lalu. Fa'ulima bihadza, diketahui dengan ini, prinsip ini, an syurutul hasan, syarat-syarat hadis ini syurutul hasan, disebut hasan, mithla syurutis sahih, ialah tak ubahnya, maaf, mithlu yang betul, mithlu syurutis sahih, tak ubahnya syaratnya hadis sahih, fima ada syartis salis, kecuali pada syarat yang ketiga, yakni tamamud dhabti. Fa innahu fi sahih yashtaratu, disyaratkan ayyakuna fil martabatil ulia, harus pada level tamam, kamil, sempurna, lengkap, kemudian cerdas, bernas, cermat. Tapi fa innahu fi sahih yashtaratu wa amma fil hasan, tapi pada hadis hasan fa innahu la yushtaratu dzalika bal yaktafi, tapi dianggap cukup bi khiffatid dhabti, dengan dobit yang ringan-ringan saja. Dobitnya tidak terlalu dobit dia Pak, hafalannya, tapi catatannya banyak. Itu hadisnya menjadi, bayangkan sama-sama hadis dari Kanjeng Nabi loh ya, tapi menjadi hasan gara-gara tidak dobit atau kurang dobit. Ini orang bohong, ini sudah ditipu, dia sudah melakukan penipuan satu pondok, belakangan disebut pondok ya, popes ya. Jadi di sana ada tanah dijual dekat popes, dekat pondok kita itu, dekat pondok pesantren, karena popes itu salah tulis dia. Seharusnya kan ponpes ya, di situ ditulis popes, berarti kan pondok itu, pondok pesantren. Misalnya kalian satu pondok, satu popes ya, ada satu bohong, sudah ketahuan dia masyhur, popular, famous, terkenal dia orang yang bohong. Kalau dia berkata jujur, orang ada percaya enggak? Dia tidak lagi percaya, meskipun dia menyampaikan hadis benar, karena dia sudah cacat secara moral. Maka tadi syaratnya 3 ya, tidak hanya secara disiplin ilmu dia kuasai, tapi juga moralnya
ba ba ya. Baik, misaluhu contohnya hadis Muhammad bin Umar bin Alqamah bin Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Umar ini masyhur bisidqi, tetapi laisa fi ghayatil hifdzi, tapi hafalannya kurang baik. Orangnya jujur, risetnya penelitiannya baik, tapi hafalannya kurang baik. Nah sekarang hukum ini kualitasnya, kita bicara kualitas sekarang. Wa mithlu sahih fil ihtijaj, ini seperti hadis sahih fil ihtijaj. Ihtijaj apa maknanya? Dalam pengambilan hujjah atau argumentasi. Alhamdulillah, ini sudah pintar kalian ini ya. Wal amal, dan mengamalkan hadis itu bihi dengan hasan. Wa in kana dunahu fil quwwah, tetapi tidak atau kurang kuat. Wa li hadza yuqaddimu alaihi sahih 'inda ta'arud. Oleh karena itu hadisnya persyaratannya sudah sama, ittisalus sanad, salamatun anis syudzuz, adalatur rawi, salamatun minal illah. Tetapi karena khaffa dhabtuhu, tidak terlalu dhabit, maka walihadza yuqaddimu, diprioritaskan alaihi terhadap hadis ini as-sahih, diprioritaskan hadis yang inda ta'arud, kalau terjadi friksi, terjadi pergolakan, pertentangan. Ini ada dua hadis, maka kita lebih mengutamakan yang sahih ya. Liana wa ala minhu rutsbatan, karena martabatnya lebih tinggi. Idzil hasan, hadis hasan itu qasurat rijaluhu an rijalis sahih, perawi-perawinya lebih pendek. Maknanya apa? Lebih pendek fil hifzi, dalam hafalannya, dibandingkan rijalis sahih, di perawi-perawi hadis sahih. Wadhabti, dan bernasnya, kecermatannya. Amma rijalus sahih fahum fi ghayatil hifzi wadhabti, perawi-perawi yang sahih, hadis sahih, fahum, mereka semua fi ghayatil hifzi, ialah sampai di level puncak ghayatul hifzi, hafalannya sudah paling istimewa, wadhabti, dan paling cermat. Oke, satu lagi hadis dhaif. Tadi disebut saqim ya. Oke. Saya mau katakan ini, hadis dhaif ini ada yang serem-serem loh ya, hadis dhaif ini. Utlubul ilma walau bisin. Hadis apa bukan hadis? Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu hadis atau bukan hadis? Kemudian Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu apa? Ramadan itu 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua apa? Maghfirah, dan yang terakhir itqun minan nar. Itu hadis atau bukan? Kemudian siapa yang ngaji Durratun Nasihin? 50% lebih itu bukan hadis. 20-30% dhaif, selebihnya hasan dan atau sahih itu. Jadi banyak yang bukan hadis di situ. Kemudian Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi umur berapa? 25 ya. Itu juga bukan hadis. Nabi ini diangkat jadi Nabi wa Adam bainal ma'i wattin, ketika Nabi Adam masih berupa air dan tanah, belum diciptakan. Berarti sejak SD kita terima hoax, bukan hadis atau hadis palsu. Kalau mau buka hadis yang sahih, bukan Ramadan awalul rahmah. Nah, kita buka. Coba kita buktikan sekarang. Ini kalian para penggemar hadis palsu apa gimana ini? Oke. An Nabi Hurairah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Hadis yang lain, futihat abwabur rahmah. Kalau Ramadan datang, maka dibuka pintu rahmat. Tanggal 1 sampai tanggal 30, betul nggak? Kok lalu diganti tanggal 1 sampai 10 toh? Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wafat 257, hadis yang ke 1898.
Imam Bukhari ya, Imam Muslim hadis yang ke 1079. Jadi saya cari Ramadan awaluhu rahmah, tidak ada. Itu tidak ada di hadis sahih ya. Kalau begitu bagaimana? Ya bukan hadis. Pahala terawih itu pada hari pertama Ramadan, pahala kedua. Ya. Kan hadis itu. Kemudian apa lagi ya yang sering-sering dikata itu tapi lupa itu. Kalau puasa bulan Rajab ya, puasa bulan Rajab itu sama dengan pahalanya 1000 tahun, betul nggak? Ya. Padahal Lailatul Qadar saja itu cuma 1000 bulan. Itu di situ saja, nggak usah ahli hadis, pakai akal saja kita tahu itu palsu itu, betul ya? Maka kalau ada orang katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, jangan hadis. Kalau mau sampaikan itu, ada riwayat mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu dhaif itu ya. Meskipun ada katakan itu palsu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau tuntutlah ilmu minal mahdi. Jangan ardo mihadan, mihad itu hamparan, lahat itu kuburan. Ya, jangan katakan hadis. Ini ada riwayat mengatakan begini. Jadi kita dari kecil penggemar hoax ya, hoax hadis. Sian deh. Nah, makanya kita ngaji ya, makanya kita kuliah mustalah hadis ini supaya tahu. Ada lagi. Jadi kalau mau ya utlubul ilma itu sahih itu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. An-nazafatu minal iman, bukan hadis. Baik enggak isinya itu? Isinya sahih enggak? Tapi bukan hadis. Maka jangan berbohong atas nama Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Jangan sampai kita ini menjadi kadzabin, pemalsu hadis. Agen-agen hadis palsu. Mending agen minyak tanah atau agen gas saja ya kan? Dapat keuntungan gitu. Apa? Gas itu apa namanya? Ya gas ya, LPG ya LPG itu. Jadi biro jodoh saja lebih baik kan daripada man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa kadzdzaba berbohong, man tahu sapane wong ya, paling nyaman pok sapok sarong. Kadzdzaba yang berbohong dia alayya demi atau atas namaku muta'ammidan sengaja, maka falyatabawa. Silakan nanti memilih tempat duduk VIP maq'adahu minan nar, tempat duduknya di neraka. Saya bukakan itu hadis nomor berapa. Man kadzdzaba alayya itu ada di Sahih Bukhari 108, Sahih Muslim nomor 2, Imam At-Tirmidzi 2661, Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra 5914 dan Ibnu Majah hadis nomor 32, Imam Ahmad hadis nomor 12154. Bahkan hadis itu diriwayatkan lebih dari 70 orang termasuk Imam Malik. Maka kitabnya disebut Al-Muwatta. Muwatta ini maknanya telah disepakati 70 ahli hadis. Kalau gitu jangan bohong atas nama Nabi ya. Kalau enggak tahu ya semoga dimaafkan, namanya enggak tahu. Tapi loh Pak, ini kan cuma untuk Pak. Ini dalam konteks apa? At-targhib wa tarhib. Motivasional. Targhib itu anjuran, tarhib larangan. Motivasi ya, tetap nggak boleh itu. Kalau doif boleh karena doif itu sakit. Saya sakit pilek, boleh nggak ngajar itu? Meskipun sekarang ada corona atau apa katanya ya. Saya sakit, mungkin siapa? Mutamimah ya. Sebelahnya siapa? Ju ya, sakit apa yang agak ini ya? Bisul, misalnya. Bisul tapi besar-besar. Udun itu apa itu? Ya bisul itu ya, jerawat tapi besar namanya bisul ya misalnya. Boleh enggak ngajar itu kalau cuma sakit gigi misalnya sariawan? Bisa. Tapi kalau sudah sakit tipes, malaria, demam berdarah atau pneumonia, itu sudah harus dirawat itu. Harus opname ya kan? Jadi kalau sakit-sakit sedikit, doifnya sedikit-sedikit saja, boleh dipakai hadis itu. Terutama pada aspek at-targhib wa tarhib, anjuran larangan apa motivasional atau fadhailul a'mal. Kemudian kan ada orang juga apa kalau minum sambil duduk ya. Saya kalau pas di jalan berdiri aja.
Kenapa? Ada hadis Nabi minum sambil berdiri. Itu loh kalau tahu ya, kalau ilmuwan itu gitu itu. Kalau enggak ilmuwan duduk, taunya itu toh. Kalau ilmuwan dia tahu banyak itu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi boleh enggak minum sambil berdiri? Ya boleh, tapi kalau enggak ada tempat duduk di tengah alun-alun atau di tengah jalan raya, dia mau jongkok dulu. Aneh sekali ya kan? Nabi pernah minum sambil berdiri. Ya kecuali di rumah ya. Pak, saya untuk menjaga kesehatan minum sambil kayang. Ya silahkan. Kepalanya yang mundur itu yang enggak apa-apa. Jungkir balik, jumpalitan itu urusan Anda. Nah, jadi kita ini seneng banget ya koleksi hadis-hadis dhaif ya, dan dari kecil ya. Itu dari SD bahkan itu. Barang siapa mati di Mekah, maka diampuni dosanya. Jadi, itu hadisnya tukang travel umroh atau haji itu. Apa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mati di sana? Ya kan? Apa Walid bin Al-Mughirah? Kemudian Umayyah bin Khalaf yang kepingin jadi nabi, itu majikannya Sayyidina Bilal. Semuanya mati di sana. Apa diampuni dosa mereka? Tidak, itu musuh Islam semua. Ya, musuhnya Nabi lah itu. Berarti tidak semua yang mati di sana diampuni, betul kan? Nah, oh ya, semangat itu. Alhamdulillah ya sudah. Kalau mau ayat man kadzdzaba itu di Quran 4 kali. Ini dia. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi izjahu. Adakah azlam? Adakah yang azlam? Azlam yang lebih zolim dari dia berbohong atas nama Tuhan dan Nabi. Ini bohong juga berarti ngurang-ngurangi loh ya. Bohong itu bermakna nambah-nambahin dan ngurang-ngurangi. Ini terpaksa harus saya katakan, yang paling banyak berbohong itu ulama, kiai, tuan guru, abuya kan ya, abah dan abuh ya, pokoknya yang dipanggil abah itu juga, itu semua paling banyak berbohong dengan menyalahgunakan ilmunya lah itu. Nah, maka semoga kita dijauhkan dari itu semua. Tidak ada yang amin ya. Semoga dijauhkan dari itu semua, tidak ada yang amin. Oke, saya teruskan sedikit. Jadi Durratun Nasihin boleh tidak dibaca kitab itu? Ya boleh saja sebagai tambahan ilmu. Saya membaca buku-buku dari semua agama. Saya juga mengajar kristologi, perbandingan agama dulu ya. Dan biasa saja saya menulis buku-buku filsafat misalnya. Dhaif, lughatan minad dha'fi bidhammid dhad wa fatihah. Dibaca dha'fi atau dha'fi. Diddul quwwah, tidak kuat. Wastilahan wal hadis allazi lam yajtami', yang tidak berkumpul, tidak integral. Fihi, pada hadis itu, sifatus sahih, sifat-sifatnya, ciri-cirinya hadis yang sahih, wala sifatul hasan. Kalau tidak sahih dan hasan namanya yuqalu lahu mardud. Hadis ini ditolak. Misaluhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, bahwasanya Nabi itu wudu, wa masaha ala jawrabain, membasuh kaos kakinya, dua kaos kakinya. Fahadha dhaif, ini dhaif li'annahu yarwi an Abi Qais al-Audi wa huwa dhaif. Itu perawinya ya, perawinya tadi itu mungkin dia tuhmah ya, sudah jadi tersangka, pernah berbohong atau apa. Dia pernah ketahuan bermaksiat satu kali dia. Jahat kepada binatang misalnya dan seterusnya. Aqsamuhu. Oke, sekarang klasifikasi dhaif. Ini masih satu baris lagi ya. Berapa baris itu? Punya saya satu baris kok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat fi taqsimihi, dalam klasifikasi hadis dhaif. Ausalahu ba'duhum ila, ya mengklasifikasi, membagi-bagikan. Sebagian ahli hadis itu 81 kisman, bagian ya, klasifikasi. Ba'duhum ila 49, ba'duhum ila 42 ya, dan ada yang membagi sampai 100 lebih. Lakin kullu hadhihi taqsima, tetapi klasifikasi ini la tufidu ta'ilan. Ini tidak ada manfaat secara signifikan. Faqad qala Ibnu Hajar, ini berkata Ibnu Hajar ya, anak sekolah ini, inna dzalika ta'ab, ini berlebihan ya, bikin capek saja sebenarnya. Laisa wara'ahu arab, tidak ada arbun, di belakangnya tidak ada ulama yang berkompeten, tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan
ala anna haula illadzina ikhtalafu fi taqsimihi lam yusammu lana min anwa'ihi illa qalil. Ya, bahwa perbedaan-perbedaan itu pada klasifikasi itu lam yusammu tidak bisa ada nomenklatur atau penamaan lana bagi kita min anwa'ihi dari semua jenisnya itu kecuali sedikit saja. Lam yukhassisu dan tidak ada spesifikasi likulli halatin min halatid dha'fi dari semua keadaan-keadaan dhaif ini isman muayyanan, nama-nama atau klasifikasi tertentu. Hukumnya hadis sahih itu bagaimana? Hukumnya hadis dhaif tadi kan sudah sahih hasan, sekarang dhaif. Hadis dhaif la yajuzul ihtijaj, tidak boleh dijadikan dalil, argumentasi, terutama fil aqaid, dalam akidah, wal ahkam dan syariat, hukum-hukum. Wa yajuzul amal bihi fil fadail. Ini boleh dalam fadailul a'mal. Apa fadailul a'mal itu? Ya keutamaan-keutamaan amal, bukan esensi amalnya. Ya, sholat ini kan tidak pakai penutup kepala, tidak apa-apa laki-laki ya, tapi langkah baiknya. Nah, gitu-gitu itu. Fadhail wa targhib. Ini dia sudah kita singgung. Ternyata penjelasan saya sudah tadi ya. Kita teruskan. Masih motivasional berarti tadi. Anjuran, ajakan dan larangan, tarhib ya. Zikril manaqib, hanya menyebutkan moral saja, cerita-cerita. Bisyurutin mufassalatin fi mawadhi'iha, dengan syarat-syarat yang terperinci dalam maudhi'nya. Ini ada pernyataan Imam Ahmad, ini menarik ini. Idza rawaina fil halal wal haram tashaddadna. Kalau kami meriwayatkan idza rawaina fil halal wal haram tashaddadna. Apa syad? Bukan syadz ya, syad. Kami keras, kami pakai kualifikasi yang ketat. Ya. Tetapi wa fi siwa dzalik, pada selain itu tasahhalna, kami bikin kualifikasi yang gampang. Jadi pada aspek akidah dan syariat kualifikasinya tasyaddadna, ketat ya. Tapi di luar akidah syariat kualifikasinya adalah ringan, lebih ringan. Tasahhalna. Itu pernyataan Imam Ahmad, gurunya semua ahli hadis. Itu santrinya Imam Syafi'i santrinya Imam Malik ya bin Anas. Sudah paham kira-kira? Sahih, hasan, dhaif sudah ya? Ini kalau tidak paham kelewatan ini sudah ini. Semoga kita Allah membukakan futuh ya. Futuh itu belajar 1 dapat 3 dapat 7 gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Silakan kalau ada pertanyaan juga terkait pertemuan-pertemuan yang kemarin mungkin.